Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga pada pagi hari ini, pada siang hari ini dan pada hari ini teman-teman semuanya selalu Allah beri kesehatan dan juga selalu Allah beri kelimpahan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan membahas soal penyebab trafo terbakar. Oke. Jadi ada beberapa macam atau beberapa faktor yang menyebabkan trafo yang kita gunakan itu dapat terbakar ya. Walaupun secara perhitungan itu sudah sesuai ya. Secara perhitungan sudah sesuai, akan tetapi secara teknis kita tidak menguasai, maka yang akan terjadi akan seperti yang akan saya jelaskan ini, yaitu trafo terbakar. Oke. Di sini ada sedikit masukan-masukan dari saya yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya tidak tidak merasakan atau kejadian yang sifatnya trafo terbakar dan lain-lain seperti itu ya. Untuk hal ini sudah saya praktikin ya teman-teman ya, sudah saya praktekkan dan untuk beban itu keseluruhan hampir 6000 watt ya, keseluruhan. Nah, itu trafo 10 ampere dan alhamdulillah sudah beberapa kali ada acara ataupun ya sifatnya di luar lapangan itu tidak pernah yang namanya trafo itu terbakar ya teman-teman ya. Maka dari itu kalau misalkan sampai ada yang terbakar, nah tentunya wajib untuk kita koreksi lagi dari segi perhitungan maupun secara teknis. Penting sekali untuk kita memahami secara perhitungan dan juga secara teknis. Oke. Jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu untuk kualitas trafo yang teman-teman gunakan. Ya. Jadi perhatikan dengan baik untuk kualitasnya yang teman-teman gunakan. Di sini dalam perhitungan ini saya pribadi tidak pernah menyarankan untuk teman-teman menggunakan trafo, transistor final dan yang lain-lainnya dengan kualitas yang kurang baik. Ingat ya, saya pribadi tidak pernah sarankan. Jadi yang saya sarankan itu untuk gunakanlah kualitas yang baik seperti trafo, transistor final, speaker dan lain-lainnya. Seperti contoh trafo yang saat ini saya gunakan yaitu trafo dengan label di situ tertulis NELC ya. NELC, NELC ya. Nah, itu benar-benar dalam artian benar-benar itu sudah saya praktikkan ya, sudah saya praktikkan dan saya terapkan dengan perhitungan dan secara teknis itu tidak ada masalah sama sekali, bahkan beban itu sangat besar ya, untuk keseluruhan beban itu sangat besar. 3000 1800 kali 2, 600 kali 2, 700 kali 1, 600 kali 1. Nah, itu sangat besar ya teman-teman ya. Itu sangat besar sekali. Dan alhamdulillah itu trafo tidak ada masalah, termasuk panas yang berlebihan ataupun sampai terbakar ya. Jadi itu yang penting teman-teman untuk ketahui. Carilah trafo yang kualitasnya baik, jangan trafo yang kualitasnya tidak baik. Untuk inspirasi, mungkin bisa untuk inspirasi. Untuk trafo yang saya gunakan yaitu trafo merek NELC, NELC, NELC seperti itu ya. 10 ampere yang saya gunakan. Nah, next selanjutnya yaitu dioda. Pastikan dioda teman-teman itu 3 kali ampere trafo. Kenapa Mas kok 3 kali ampere trafo? Karena dioda itu berfungsi sebagai penyearah. Kalau misalkan penyearahannya itu tidak sempurna, dalam artian ampere dioda itu lebih rendah daripada ampere trafo, trafo itu akan sangat mudah panas teman-teman semuanya. Kalau nggak percaya boleh dipraktekkan. Apa yang saya sampaikan insya Allah sudah saya praktekkan teman-teman ya. Karena saya belajar pun dari nol. Seperti itu. Ini karena belum ada oprekan, belum ada apa yang harus saya buat. Jadi nggak ada untuk saya praktekkan secara langsung saat-saat ini gitu ya.
Jadi untuk dana pun saya ingin membuat power ampli yang untuk misalkan mau dijual lagi ataupun apa itu nggak ada gitu. Kalaupun ada saya akan buatkan tutorial sesuai dengan perhitungan. Bukan berarti saya nggak mempraktekkan ya, semuanya sudah saya praktekkan teman-teman semuanya ya. Tapi waktu-waktu yang sudah awal-awal dulu waktu saya belajar, saat ini saya memang belum ada operekan yang sifatnya membuat power ampli ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi untuk dioda teman-teman pastikan itu 3 kali ampere trafo. Kalau misalkan teman-teman besarkan lagi diodanya itu lebih bagus teman-teman ya. Insya Allah trafo akan aman, dioda pun aman, gak akan panas. Garis bawahi secara teknis sistem penyambungannya harus benar, jangan sampai terbalik supaya dioda tidak panas dan rusak ataupun trafo panas dan rusak ya. Jadi secara teknis penting untuk diketahui, teman-teman semuanya pasti tahu dong untuk penyambungannya seperti apa ya. Dan juga trafo pun secara teknis teman-teman harus tahu, wah ini kualitasnya baik, wah ini nggak baik, seperti itu ya. Walaupun perhitungannya itu sesuai, akan tetapi hal-hal tersebut tidak sesuai secara teknis, maka itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Terus beban berlebihan. Nah, sudah saya jelaskan dari dulu untuk beban speaker. Pastikan dalam satu channel itu hanya 2 speaker saja, teman-teman. Jangan lebih dari 2 speaker. Kenapa, Mas? Kalau misalkan kita pasang lebih dari 2 speaker itu akan terjadi faktor cost. Jadi suatu masalah nih teman-teman ya. Kerugian yaitu pada trafo teman-teman semuanya. Ada pengalaman teman saya nih ya, saya ceritakan untuk teman-teman semuanya. Teman saya dulu dia cerita, dia belajar perhitungan ini ya. Dia paham perhitungannya ini, tapi secara teknis dia belum menguasai banget, seperti itu ya. Akhirnya dia mempraktekkan perhitungan-perhitungan ini dan dia pikir ini dapat dibebani speaker banyak. Akhirnya pada satu driver itu dibebani sampai 4 speaker. Satu driver dibebani 4 speaker. Yang terjadi apa, Mas? Yang terjadi trafonya itu terbakar. Ya, maka dari ini beban berlebih itu tidak disarankan dalam satu driver. Saya sering sekali terangkan kepada teman-teman semuanya, kalau bisa dibuat beberapa driver atau beberapa channel. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya agar beban itu tidak bertumpu ke satu sumber atau satu driver. Jadi terbagi seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya. Walaupun muatan listriknya itu sesuai pas dalam perhitungan beban ya, akan tetapi bebannya itu sampai dengan 4 speaker dalam satu driver, walaupun pas juga pasti akan rusak itu trafonya teman-teman ya. Pasti akan terbakar juga itu trafonya. Maka dari itu pahami secara teknis. Perhitungan sudah paham, secara teknis paham, insya Allah nextnya itu akan baik-baik aja teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak juga teman-teman yang di channel YouTube ini yang sudah mempraktikkan dan alhamdulillah berhasil seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berhasil, tentunya pastikan kembali untuk secara teknisnya benar-benar dengan benar seperti itu ya. Dan juga teori perhitungannya benar-benar dengan benar seperti itu. Jadi agar klop. Oke, yang pertama kualitas trafo, yang kedua dioda, dan yang ketiga beban berlebih. Pastikan dalam satu driver hanya 2 beban saja, jangan lebih. Selanjutnya yaitu transistor final terlalu banyak. Ya, jadi kalau misalkan transistor final yang kita pasang itu terlalu banyak, melebihi kemampuan PSU, daya PSU, maka trafo akan mudah panas. Dan terus terang itu akan terjadi kebakaran pada trafo teman-teman semuanya. Sebagai contoh, dalam perhitungan hanya dibutuhkan 6 set final Toshiba. Akan tetapi kita pasang hingga 12 set final Toshiba atau 15 set final Toshiba. Nah, itu akan menyebabkan panas pada trafo. Kenapa, Mas? Karena si PSU itu hanya mampu
mensuplai si driver atau transistor final sebanyak 6 set. Akan tetapi kita tambahkan menjadi 15 set. Tentu PSU akan kelabakan teman-teman. Dalam artian kelabakan itu, PSU itu akan bekerja keras. Ya, sumbernya adalah trafo. Maka dari itu, kalau misalkan bekerja keras seperti itu, tentunya si trafo itu akan ngoyo teman-teman ya. Nah, itulah yang akan menyebabkan panas karena transistor final terlalu banyak. Oke, paham ya teman-teman ya? Pastikan transistor final itu sesuai dengan PSU. Tujuannya agar si trafo itu tidak panas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu secara teknis tidak menguasai. Nah, pastikan teman-teman semuanya secara teknis menguasai agar hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Semuanya aman, trafo aman, transistor final aman, dan juga yang lain-lainnya aman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor penyebab trafo itu mudah terbakar. Seperti yang saya jelaskan, yang pertama kualitas trafo pastikan yang baik. Yang kedua adalah dioda. Yang ketiga adalah beban berlebihan. Yang keempat adalah final terlalu banyak. Yang kelima adalah secara teknis tidak menguasai. Jadi secara teori perhitungan menguasai, secara teknis pun harus menguasai teman-teman semuanya. Oke, dan carilah trafo yang kualitasnya baik, jangan trafo yang kualitasnya nggak baik. Takutnya trafo kualitas nggak baik yang disalahkan perhitungannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi secara teknis teman-teman semuanya harus bisa menguasai. Nah, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga ulasan pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini ataupun malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk mencegah agar trafo yang teman-teman gunakan tidak mudah terbakar. Oke teman-teman, mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.